Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agenda kita, rencana agenda kita untuk mengadakan webinar ya. Dengan tema besar kita adalah percepatan studi di program hukum keluarga dan juga penelusuran literatur yang insya Allah akan diberikan materi oleh pertama Ibu Dr. Mesraini MAG dan yang kedua Bapak Nur Rohim Yunus LLM, dosen kita yang sedang studi di Rusia. Insya Allah nanti akan kita jelaskan, kita paparkan apa maksud daripada acara ini. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini penting untuk diadakan, ya. Nanti mungkin Ibu Kaprodi akan menjelaskan lebih detail lagi. Tapi saya sedikit melaporkan juga ke teman-teman bahwa alhamdulillah calon wisudawan kita dari Prodi Hukum Keluarga untuk calon wisudawan wisuda 116 kita termasuk yang terbanyak. Kita dari Hukum Keluarga ada sekitar 33 calon wisudawan. Jadi kita selalu di urutan pertama di jumlah calon wisudawan. Dan untuk wisuda akan datang ini kita mengikut sertakan sekitar 33 calon wisudawan. Jadi cukup besar. Tetapi di situ ada hal yang menarik untuk dilihat bahwa dari 33 calon wisudawan dari HK itu lebih daripada 60% itu dari angkatan 2013. Angkatan yang nyaris DO, yang nyaris selesai masa studinya. Jadi di injury time, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan. Ke depan tentu harapan kita lebih banyak dari angkatan-angkatan yang lebih muda. Artinya di semester 7, semester 8 mungkin sudah bisa menyelesaikan penulisan skripsi. Maka Prodi sudah banyak melakukan langkah-langkah sistematis supaya semester 8 selesai masa studinya, selesai penulisan skripsi, misalnya dengan memberikan mata kuliah metodologi penelitian hukum penelitian hukum itu di semester 6 dan kita proyeksikan dari mata kuliah itu teman-teman sudah memiliki proposal yang bisa diajukan, yang bisa digarap untuk ujian skripsi. Jadi harapan kita semester 8 selesai dan ke depan angkatan 2016 bisa selesai, 2017, 2015, 2016, 2014, mudah-mudahan semester ini selesai begitu. Mungkin itu pengantarnya. Jadi memang penting sekali acara ini diadakan. Selanjutnya kita serahkan kepada narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Mesraini MAG, yang akan menyampaikan, memberikan motivasi, dorongan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan studi di program hukum keluarga. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Dr. Hajjah Mesraini MAG untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, kawan-kawan semua, saya tidak akan memperpanjang mukadimah biar nanti kita bisa lebih panjang waktu untuk bicara bagaimana penelusuran literatur online yang akan disampaikan oleh Pak Nur Rohim. Kawan-kawan semua,
Yang terhormat Pak Nur Rohim dulu, terima kasih sudah berkenan hadir, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang sifatnya nanti memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang atau akan menulis skripsi. Dan tidak tertutup kemungkinan juga materi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Nur Rohim nanti juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa di semester 2 dan 4 untuk penulisan makalah, karena kondisi kita yang sekarang ini sedang pandemi COVID-19 itu menyebabkan kita tidak bisa bebas untuk datang ke perpustakaan untuk mencari literatur-literatur, sehingga dalam penulisan makalah nanti akan ada kendala-kendala tertentu. Terutama buat teman-teman yang sedang menulis skripsi, maka ide ini muncul untuk membantu kawan-kawan semua. Karena mungkin pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, kan nanti akan ada problem yang akan dihadapi oleh kawan-kawan. Jadi Prodi bergerak dengan sigap untuk mencarikan solusi. Jangan sampai ada keluhan nanti berkaitan dengan problem sulit mencari literatur. Kawan-kawan semua, sebenarnya menjadi pemateri kita hari ini adalah Pak Kiai Nur Rohim, tapi saya akan bicara juga sepintas untuk sekedar memotivasi kawan-kawan semua. Di kesempatan kali ini saya mencoba pengen memotivasi kawan-kawan supaya bisa melakukan penyelesaian studi dengan tepat waktu. Jadi sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini adalah percepatan penyelesaian studi dan pelatihan penelusuran literatur online dalam penulisan skripsi, maka saya akan berangkat dulu dari tujuan diadakan kegiatan ini. Tadi saya sudah paparkan. Pertama sebenarnya ingin memotivasi, memangati kawan-kawan biar selesai studi tepat waktu. Di tepat waktu, selesai tepat waktu itu sebenarnya adalah bisa menyelesaikan pendidikan kawan-kawan semua sampai wisuda, memperoleh SKL setidaknya, surat keterangan lulus itu pada semester 8. Lewat dari semester 8. Nah, meskipun tadi Pak Hadi menyampaikan ada kabar gembira bahwa pada wisuda bulan Juni ini program studi hukum keluarga kembali rekor, bisa mengantarkan calon wisudawan sejumlah 33, dan itu angka yang cukup fantastis untuk kondisi pandemi sekarang. Kenapa? Karena prodi lain ada yang hanya 1 orang, ada yang 7 orang. Saingan kita yang terberat itu dari prodi IH yang 20 orang, tapi tetap saja kita di 33. Namun demikian, ada kesedihan di balik kegembiraan itu. Prodi hanya bisa mengantarkan 3 orang yang tepat waktu, yang selesai semester 8. Ini juga termasuk satu hal yang menjadi pemikiran bagi kami di Prodi, ada apa ini? Padahal sejak 1 tahun yang lalu kita sudah mengumpulkan teman-teman yang waktu itu baru memasuki awal semester 7, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan bahkan mencari ide-ide pembahasan skripsi apa yang bisa dilakukan sehingga bisa nanti wisuda di semester 8. Tapi ternyata dari sekian 120-an orang yang ikut waktu itu, hanya 3 orang yang bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu saat ini, yang bisa wisuda di Juni ini. Ini menjadi buah pemikiran bagi kami, sehingga kegiatan kita hari ini, percepatan penyelesaian studi ini penting untuk dilakukan. Mudah-mudahan kawan-kawan termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan studinya tepat waktu 8 semester. Waktu masih ada sampai Agustus, karena akhir dari semester 8 ini kan nanti di Agustus teman-teman bayar SPP. Jadi sebelum bayar SPP, mudah-mudahan teman-teman semua ada nambah angkanya, bisa sidang skripsi pada bulan Juli nanti. Dan bagi yang belum, setidaknya kegiatan hari ini juga bisa memberikan semangat ke kawan-kawan untuk bisa langsung membuat planning, sehingga tidak ada lagi istilah ntar besok. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengoptimalkan kesempatan dan waktu yang masih tersisa ini. Selain itu juga tadi sudah diawal-awalin bahwa kegiatan ini juga kita harapkan bisa mengantarkan teman-teman untuk memiliki skill, keterampilan, bisa melakukan penelusuran literatur online. Literatur online ini sesungguhnya tidak hanya dipergunakan untuk skripsi, tapi juga untuk makalah, bahkan nanti ketika teman-teman sudah menyandang gelar sarjana sekalipun, tetap keterampilan ini tetap dibutuhkan. Karena untuk menulis, untuk membaca, dan seterusnya itu kita dituntut memang harus punya keterampilan khusus, sehingga bagaimana bisa membaca literatur online itu secara cepat dan bisa mengutipnya dengan cepat juga.
Itu yang yang melatar belakangin kenapa kegiatan hari ini muncul. Teman-teman semua, tadi kita sudah menyampaikan bahwa studi tepat waktu itu adalah selesai 8 semester. Nah, kenapa perlu penyelesaian studi tepat waktu 8 semester? Sebenarnya ada beberapa kepentingan. Kami hanya menyoroti 2 kepentingan aja di sini dulu. Pertama, kepentingan mahasiswa. Kawan-kawan semua, seperti yang sudah sering kami gembar-gemborkan di dalam grup dari angkatan dari 2017 ke atas, 2017, 2016, 2015, 2014, dan 2013, bahwa di akhir tahun ini diberlakukan penomoran ijazah nasional. Penomoran ijazah nasional artinya apa? Ijazah yang teman-teman miliki nanti, nomornya itu akan terekam, dan nomornya itu tidak diberikan oleh UIN, tapi diberikan oleh Ristek Dikti, dari Dikti. Nah, PD Dikti yang akan memberikan nomor, dan itu berlaku secara nasional. Ketentuan perolehan PIN atau penomoran ijazah nasional ini sangat ketat. Sejumlah aturan harus dipatuhin. Di antaranya apa? Teman-teman tidak boleh ngambil mata kuliah lintas prodi. Kalaupun terpaksa harus ngambil mata kuliah lintas prodi, itu mata kuliahnya harus sama kodenya. Nah, kami nggak tahu selama ini teman-teman melakukan mengambil kuliah nabung atau perbaikan itu lintas prodi, dan mata kuliahnya sama atau tidak kodenya. Nah, ini kan sudah berlaku dari kemarin-kemarin, teman-teman sudah melakukan itu. Sementara itu tidak bisa kita ubah karena sudah terlanjur ngambil mata kuliah lintas prodi itu. Kekhawatiran ini menyebabkan kami ingin mendesak kawan-kawan semua bisa cepat selesai sebelum peraturan PIN ini diberlakukan. Satu itu. Yang kedua, teman-teman setiap semester harus isi KRS meskipun tidak ada mata kuliah. Nah, kebanyakan mahasiswa yang kami lihat dari data AIS di akun Prodi itu, semester 8 itu hampir banyak yang tidak mengisi KRS karena nggak ada mata kuliah lagi. Padahal meskipun tidak ada mata kuliah, KRS harus tetap diisi walaupun di sana hanya ngisinya skripsi, meskipun skripsinya belum dilakukan. Itu. Terus berikut, jika ada nilai yang tidak keluar, teman-teman harus segera mengurusnya sebelum masa input nilai oleh dosen berakhir. Kalau kemarin-kemarin, seringkali nilai itu telat keluar dan dibiarkan saja. Ada nilai yang tidak keluar, dibiarkan saja. Setelah itu baru datang ke prodi. Ke depan itu nggak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Ketika PIN ini diberlakukan, kawan-kawan semua, nilai itu ada batas maksimal penginputannya kapan. Jika lewat dari masa itu, maka nilai itu tidak akan terekam di PD Dikti. Konsekuensinya apa? Nilai itu tidak akan masuk ke dalam transkrip nilai kawan-kawan yang akan mendampingi ijazahnya nanti. Sehingga ketentuan bahwa jumlah SKS itu minimalnya berapa untuk syarat PIN itu nanti akan bisa berbeda yang muncul di PD Dikti dengan yang ada di AIS. Meskipun di AIS nanti muncul 140 SKS, 150 SKS, atau di HK itu minimal wisuda 144 SKS, itu bisa saja di Dikti nanti tidak akan seperti itu. Nah, ini kemarin-kemarin sudah terjadi demikian. Teman-teman banyak yang nilainya itu keluarnya telat, ada yang karena memang dosennya yang telat, ada yang karena memang mahasiswanya yang bermasalah. Nah, untuk mengantisipasi inilah kami berharap jangan sampai teman-teman nanti tidak dapat PIN gara-gara nilainya yang tidak diinput atau telat penginputannya kemarin-kemarin yang sudah berlalu semester-semester yang lalu. Kalau semester ke depan, mungkin Prodi akan lebih hati-hati, akan lebih sangat saklek mengingatkan dosen-dosen menginput nilai sebelum masa itu habis. Kalau dosen tidak input, nanti mungkin ada solusi dari pimpinan akan ngasih nilai B semua, atau C semua, atau A semua. Itu tergantung kesepakatan pimpinan nanti. Tapi yang kami pikirkan adalah mahasiswa yang semester kemarin-kemarin, yang sekarang itu semester 8, semester 10, semester 12. Ini problem. Oleh sebab itulah akhirnya kami mendesak kawan-kawan semua bisa wisuda di Agustus, atau setidaknya November itu sudah semati-mati angin, meskipun bagi kami juga kami cukup pesimis juga apakah PIN itu di November belum diberlakukan atau tidak. Tapi berharap di Agustus ini teman-teman semua bisa selesai. Karena itu manfaatkanlah waktu yang masih tersisa yang sangat pendek ini. Kalau misalnya ada kami kesulitan literatur, Bu, kami kesulitan referensi online, Bu, apalagi dengan musim pandemi sekarang, kami Prodi sudah mencarikan solusinya. Baru teman-teman ngucap setengah jam sebelum itu, baru ngoceh di grup, setengah jam setelah itu langsung saya carikan solusi. Saya langsung menghubungi narasumber yang ada di Rusia yang memang beliau ahli dalam bidang jurnal dan sangat mahir dalam persoalan mencari literatur online.
Jadi ini yang teman-teman pada waktu itu. Terus kemudian Mbak, ayo kita bagaimana keluarga yang kemarin juga sudah punya sertifikat, ini bisa kita pertahankan. Salah satunya adalah yaitu mahasiswa yang bisa kuliahnya selesai tepat waktu. Tepat waktunya itu 8 semester. Tepat waktunya itu 8 semester. Nah, teman-teman ini udah Juni, Bu, masih ada waktu sampai Agustus. Karena 8 semester itu masih dihitung sampai Agustus. Jadi tolong manfaatkan waktu ini. Jadi kita sama-sama memikirkan, mempertahankan akreditasi Prodi HK yang sudah memperoleh A, yang jumlah nilainya juga paling gendut dari semua prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Kalau hanya prodi yang bergerak cepat, hanya prodi yang big book siang malam, itu tidak akan bisa kalau teman-teman mahasiswa juga tidak bisa mengiringi dengan gerak cepat. Karena itulah akhirnya kami berupaya semaksimal mungkin, kami terkesan sangat cerewet, mendorong kawan-kawan semua untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, mempelajari dari apa yang kami hadapi di Prodi selama ini, beberapa kendala yang kami temukan bagi teman-teman dalam penyelesaian studi tepat waktu itu, mayoritas adalah karena skripsi, bukan karena kelulusan mata kuliah. Karena begitu kita lihat akun Prodi berkaitan dengan nilai AIS ya Pak Hadi ya, itu mayoritas mahasiswa itu sudah selesai mata kuliah semester 7. Bahkan di semester 7 itu nilainya, mata kuliah yang diambil itu tidak terlalu banyak. Kendala yang paling banyak adalah di persoalan skripsi yang sangat lama. Entah apalah penyebabnya. Dulu sebelum kami yang di Prodi, saya dan Pak Hadi yang di HK, kita juga mempelajari apa penyebabnya mahasiswa HK telat. Di antaranya adalah ketentuan ujian kompre yang dulu itu mahasiswa baru bisa sidang skripsi kalau sudah lulus ujian kompre. Ujian kompre materinya dulu adalah baca kitab, ujian kesyariatan, ilmu hukum konvensional, dan ditambah hafal ayat hukum keluarga. Nah, mempelajari ternyata mahasiswa telat dapat SKL karena tidak lulus dalam hafalan ayat-ayat hukum keluarga yang berjumlah sebanyak 27 tema yang ayatnya itu di atas angka 60 ayat. Nah, mengetahui ini penyebabnya, akhirnya saya dan Pak Hadi mencoba mengusulkan ke pimpinan fakultas supaya ini dialih. Kebijakan ini tidak lagi dipakai di akhir untuk menjerat mahasiswa telat sidang skripsi, tapi dipindah ke semester 1. Akhirnya teman-teman yang angkatan 2019, mulai dari 2019, mereka sudah punya kewajiban untuk menghafal ayat-ayat hukum keluarga pada masa PBAK 6 bulan, didampingi oleh teman-teman dari HMPS. Mungkin Nanda tahu persis sebagai Presiden HMPS tentang ketentuan ini. Nah, kalaupun kemarin sertifikat belum sempat kita keluarkan karena masa pandemi, karena di sini ada juga yang mahasiswa dari angkatan 2019-2014 yang hadir, insya Allah nanti sertifikat akan menyusul bagi teman-teman yang sudah menuntaskan kewajiban menghafal ayat-ayat hukum keluarga tersebut. Kemudian kami juga menjerat kawan-kawan untuk lulus hafalan ayat-ayat hukum keluarga itu pada mata kuliah praktikum qiraat. Kalau dulu praktikum qiraah itu bebas saja dosennya mau mengajarkan apa, tapi sekarang kami tidak, sudah mengubah materinya dengan mewajibkan menghafal ayat-ayat hukum keluarga. Jadi Prodi sudah bekerja sama dengan dosen pengampu mata kuliah qiraah mulai dari angkatan tahun 2019 ini. Dan itu sudah diberlakukan di semester 2 ini. Teman-teman yang tidak lulus hafalan ayat-ayat hukum keluarga, maka nilai praktikum qiraahnya nanti akan mendapat nilai rendah. Kalau tidak lulus, nanti konsekuensinya akan mengulang lagi di semester depan. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Prodi supaya tidak menghalangi bisa cepat kuliahnya di tepat waktu itu. Ketentuan kupre yang dulu ubah dari sejak 1 tahun yang lalu. Nah, tapi ternyata sekarang masih saja peserta wisuda kita dari angkatan yang semester 8 itu juga masih sedikit. Akhirnya kita mencoba mempelajari lagi. Oh, ternyata penyebabnya ini. Ini ada, saya coba petakan, ini baru saya bikin barusan. Ada penyebabnya itu karena faktor internal mahasiswa, dan ada juga karena faktor eksternal. Faktor internal mahasiswa ya diantaranya karena mahasiswa kurang bisa merencanakan dan mengelola waktu penyelesaian skripsinya. Nah, idealnya seperti yang sudah disinggung oleh Pak Khairul Hadi tadi, bahwa mahasiswa sudah punya judul di semester 5 dan sudah ikut seminar proposal di semester 6. Kalau dulu kawan-kawan terkendala dengan mata kuliah MPH sebagai syarat lulus MPH dulu sebagai syarat boleh semprot,
Nah, beberapa semester ini mata kuliah, metode penelitian dan metode penelitian hukum sudah diubah penawarannya ke semester 5 dan 6. Nah, menyikapi ini, kami juga minta kerjasama dari kawan-kawan semua. Di semester 5 sudah punya ancar-ancar judul, di semester 6 dalam mata kuliah MPH, teman-teman ajukan proposalnya itu adalah proposal yang memang akan dijadikan skripsi. Jadi jangan sampai berulang kerja 2 kali. Jadi teman-teman sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampau, tugas mata kuliah MPH terselesaikan, teman-teman juga sudah bisa mengikuti seminar proposal. Ini harapan kami. Ini buat adik-adik yang semester 2 dan 4, tolong ini dipersiapkan. Yang semester 6 sekarang lagi mempersiapkan, saya cukup bawel juga di grup untuk memotivasi kawan-kawan untuk serius menyiapkan proposal. Semester 8, 10, dan 12 sudah terlambat untuk hal ini, tapi jangan khawatir, mungkin kita bisa melakukan hal lain untuk menyelamatkan kawan-kawan supaya tidak terkena aturan PIN. Tapi kerjasamanya tetap dibutuhkan. Nah, problem yang kedua yang coba data di antara berikutnya adalah mahasiswa kesulitan mencari judul. Ini hampir semua mahasiswa kesulitan mencari judul. Apa yang bisa dilakukan untuk jadi solusi dalam persoalan ini? Lakukan literatur review. Teman-teman, orang tidak akan bisa punya masalah yang akan ditulis dalam proposal, dia tidak akan punya bayangan kalau dia jarang membaca. Maka lakukan bacaan, lakukan literatur review, membaca tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh orang, baik itu dalam penelitian, laporan penelitian, dalam jurnal, dalam buku-buku, lakukan. Tapi kalau saya, tipsnya paling gampang adalah membaca jurnal-jurnal orang. Karena seringkali jurnal itu memuat sekian masalah, tapi dia hanya membatasin. Nah, dari batasan orang itu kita ngambil bagian mana yang belum dia lakukan penelitian. Jadi langkah teman-teman yang sekarang semester 6 belum punya judul, semester 8 belum punya judul, semester 10 belum punya judul, bergerak cepat, langsung lakukan literatur review, baca jurnal. Bu, sekarang nggak bisa ke perpus, lakukan secara online. Kami nggak bisa online, makanya kegiatan ini penting. Nanti Pak Nurrohim akan mengasih tips bagaimana bisa melakukan literatur review secara online. Selain itu, teman-teman, sering konsultasi dengan dosen PA dan dengan para senior yang berkompeten. Tolong manfaatkan dosen penasihat akademik. Jangan dosen penasihat akademik hanya dihubungi ketika minta validasi KRS. Hubungi sejak dari awal, teman-teman semester 2, semester 4 sekarang. Sering konsultasi, komunikasi, apa saja problem yang sedang dihadapin. Karena selama ini, saya sendiri sebagai dosen penasihat akademik juga jarang sekali dihubungi, kecuali hanya untuk validasi KRS. Itu sangat-sangat kecil urusannya. Padahal sebenarnya dosen penasihat akademik itu adalah orang tua bagi kawan-kawan semua di kampus. Apa saja problem yang dihadapi, termasuk juga problem, oh saya ada sakit ini Bu, saya ada problem kendala ini Bu, saya kondisi keluarga seperti ini Bu. Ceritakan ke dosen penasihat akademik, bareng-bareng mencari solusi bersama dosen penasihat akademik. Kemudian juga manfaatkan senior-senior yang memang dulu dia IPK-nya bagus, secara akademik dia jauh bagus, untuk konsultasi mencari judul. Lakukan ini, nggak usah malu-malu. Karena apa? Mungkin senior dia punya pengalaman, dia punya bacaan yang lebih. Jadi teman-teman lakukan ini langsung. Nah, problem yang ketiga, ini mahasiswa kesulitan mengakses literatur referensi online. Nah, inilah kami mau bilang, kalau di grup saya hanya menjawab, makanya perkuat skill dong, jangan mengeluh dong. Karena saya paling tidak suka mahasiswa yang ujuk-ujuk mengeluh tanpa belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi kawan-kawan kegiatan hari ini, kami menghadirkan Pak Nurrohim untuk membantu kawan-kawan. Karena kalau saya hanya bilang perkuat skill, lah kami nggak bisa Bu, kami untuk keluar, untuk les, untuk apa nggak bisa. Maka inilah bagian dari perwujudan tanggung jawab kami dari Prodi menghadirkan narasumber hari ini untuk membantu kawan-kawan semua. Nah, kemudian ada faktor yang di luar mahasiswa, diantaranya adalah dosen PA yang susah dihubungi untuk konsul proposal. Untuk persoalan ini, Prodi juga sudah ambil kebijakan dan sudah bicara dengan pimpinan dan sudah dapat izin. Dosen PA yang sulit dihubungi karena butuh tanda tangan ACC proposal, itu kita alihkan ke dosen pengampu mata kuliah MPH. Dan kami Prodi pun sudah komunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah MPH, dan mereka, untuk semester ini Bu Windy dan Pak Abdul Halim sudah oke. Tinggal teman-teman bergerak atau tidak, gitu loh. Kemudian persoalan berikutnya ada juga yang mengeluh dosen pembimbing skripsi susah dihubungi. Nah,
Untuk persoalan dosen pembimbing skripsi, sebenarnya jauh-jauh hari Prodi sudah melakukan upaya. Satu, nih, teman-teman bisa lihat, bandingkan Prodi HK dengan Prodi lain. Di Prodi lain, satu skripsi dibimbing oleh 2 dosen. Dosen senior 1, dosen bawahnya 1. Di HK, kita hanya berlakukan 1 dosen pembimbing saja untuk skripsi. Ini tujuannya apa? Untuk memangkas masa teman-teman menulis skripsi. Kalau pembimbingnya 2 orang, saya yakin masa penulisan akan lebih lama karena mengikuti maunya pembimbing 1, mengikuti maunya pembimbing 2. Belum lagi kalau antar pembimbing itu tidak sejalan. Mahasiswa nanti akan tambah bingung. Untuk mencegah ini tanpa diminta oleh mahasiswa, kami dari Prodi sudah memangkas. Teman-teman bandingkan PMH yang hari ini masih 2, IH yang masih 2, pembimbing untuk 1 skripsi. Kita di HK sudah tidak. Terus yang kedua, teman-teman dengan dosen pembimbing skripsi itu sejak awal lakukan kontrak, bikin kesepakatan tentu dengan cara yang sopan dan santun tentang penjadwalan bimbingan skripsi itu sekali berapa sih, sekali seminggu, setiap hari apakah. Jadi kalau sudah ada kontrak dari awal kesepakatan mau bimbingan skripsi sekali 2 minggu atau sekali seminggu, nanti teman-teman mahasiswa berusaha untuk mematuhi jadwal itu. Dan kita juga kalau sudah ada kesepakatan jadwal dari awal dengan dosen PA, itu akan sangat gampang untuk mengingatkannya, dan Prodi pun juga akan gampang mengingatkan karena memang di awal sudah ada kesepakatan kawan-kawan dengan dosen penasihat dosen pembimbing skripsi tadi itu bimbingannya sekali berapa. Nah, ini kelalaian banyak mahasiswa selama ini tidak ada. Serahkan ke dosen pembimbing itu suratnya, proposalnya udah lepas begitu saja. Kapan bimbingannya nggak jelas, kapan datang seenaknya mahasiswa juga kadang. Makanya saya sering bilang mahasiswa seperti ini kayak jelangkung, datang seenaknya, nanti pergi juga seenaknya saja gitu. Kalau saya membimbing mahasiswa seperti ini, biasanya saya akan ngoceh dan tidak akan saya layani. Untuk dosen lain juga akan tidak jauh berbeda penilaiannya. Jadi bikin kesepakatan mau bimbingan berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan, patuhin jadwal yang ada itu. Nah, yang ketiga, jalin komunikasi yang intens dengan pembimbing. Jangan hanya ujuk-ujuk butuh SMS atau WA ketika mau konsultasi dan juga dengan bahasa yang nggak sopan. Saya seringkali mendapatkan keluhan dari para dosen berkaitan dengan persoalan ini, bagaimana gaya komunikasi mahasiswa kita dengan dosen yang kadang di luar jadwal, terus dengan bahasa yang tidak santun. Akhirnya apa? Membuat pembimbing itu males, tidak tertarik untuk melakukan pembimbingan. Padahal kadang dosen itu punya waktu, tapi karena sudah mood-nya rusak mendapatkan WA atau SMS dari mahasiswa yang tidak sesuai dengan etika komunikasi mahasiswa FSA, akhirnya dosen sering mengabaikan. Nah, ini mungkin beberapa rahasia berkaitan dengan bagaimana teman-teman bisa komunikasi yang baik dengan para dosen pembimbing skripsi. Itu saja dari saya, biar nggak terlalu panjang, walaupun itu sebenarnya udah panjang banget ya. Terakhir saya hanya bilang selamat berproses kawan-kawan semua, semoga sukses. Mari kita bareng-bareng jaga nama lembaga kita bisa mempertahankan akreditasi A yang sudah kita peroleh selama ini. Tanpa kerjasama kita bareng-bareng, saya yakin itu tidak akan berhasil. Seperti apapun gerak dekan, wakil dekan, prodi, itu tidak akan berhasil tanpa ada mahasiswa yang juga bersemangat mewujudkan itu. Itu saja, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mesraini MA yang memberikan banyak spirit motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan itu menjadi lecutan untuk teman-teman supaya bisa menyelesaikan studinya ya dengan tepat waktu sesuai dengan target dan rencana program studi. Selanjutnya materi yang kita nantikan tentang penelusuran literatur yang akan disampaikan oleh dosen kita, Bapak Nur Rohim Yunus. Saya tidak banyak berpanjang kata ya. Beliau sekarang sedang menyelesaikan S3 di Kazan, di Kazan Federal University Rusia. Selain itu juga beliau banyak bergelut di dunia perjurnalan, ya. Jurnal-jurnal yang ada di Fakultas Syariah itu banyak dipegang oleh Pak Nur Rohim Yunus. Jadi memang beliau sangat kompeten berbicara tentang penelusuran literatur ini.
untuk mensingkat waktu, ya, karena waktunya juga mepet, hampir hanya sampai jam 4, kita langsung saja persilakan kepada Al-Ustadz Nur Rohim Yunus, LMM, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan dari Rusia, Pak Nur Rohim Yunus. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Mesraini SHMA MAG, dan juga Bapak Sekprodi, Bapak Khairul Hadi MA, dan juga anak-anak semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita bertemu kembali dalam sesi yang berbeda dengan online. Ya, saya di Moskow, Rusia pada saat ini masih pagi, sedangkan di Indonesia sudah menjelang sore. Ya. Ini saya diundang oleh, suaranya jelas Bu ya? Pak Hadi kalau misalnya terputus bilang. Kadang-kadang sinyalnya. Jadi saya diundang oleh beliau-beliau ini. Beliau ini adalah mitra saya, walaupun ya Bu Mesra ini senior saya sedikit, tapi sebenarnya jadi kelihatannya mudaan Bu Mes kayak. Tapi sebenarnya di atas saya sedikit, 4 tahunan. Dan Pak Hadi ya seangkatan saya gitu usianya. Dan ini kita intinya adalah mitra, dan saat ini juga kan saya dengan Bu Mesra ini sebagai anak buah beliau dalam penelitian pernikahan diaspora, hukum keluarga sebenarnya, dan saya bukan bidang saya sebenarnya, tapi diajak oleh beliau untuk melakukan penelitian kolaborasi internasional tentang pernikahan diaspora di negara Taiwan dan Rusia ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan walaupun pra-penelitian, tapi nanti tahun depan kita bisa berangkat ke Rusia, ke Taiwan. Taiwan saya nggak ikut, Pak. Karena saya pelengkapnya aja. Saya tadi mukadimahi dengan doa supaya bermanfaat bagi anak-anak semuanya di sini. Ya, intinya memang kalian semua itu adalah anak-anak hebat, pilihan bisa masuk UIN itu adalah pilihan, apalagi hukum keluarga itu kan bukan prodi asal ya. Kalau prodi asal itu kan dia sepi, kemudian diisi oleh orang-orang yang siapa aja pasti lulus. Kalau hukum keluarga kan tidak, tetap pilihan dianya. Hukum keluarga itu sama berkualitasnya maksudnya sama dengan prodi yang banyak minatnya, seperti misalnya prodi ilmu hukum dengan prodi hukum ekonomi syariah ya. Kalau prodi lain itu rata-rata sepi, kalau masuk paling dianya cuma 1 kelas atau mungkin dianya 2 kelas sebagainya. Bukan membandingkan tidak, tetapi memang tetap sesuatu itu pasti punya maziyah, kelebihan, dan kalian harus meyakini itu kalian punya kelebihan yang berbeda. Dan mengapa kemudian susah lulusnya atau tidak lulus tepat waktu, itu karena bukan faktor tidak mampu, tapi karena belum mau gitu. Jadi karena belum mau lulus, karena pinginnya berorganisasi lama-lama, atau mungkin karena pinginnya tidak mau cepat-cepat masuk gerbang pengangguran, akhirnya ya udahlah betah-betah jadi mahasiswa maba, mahasiswa abadi. Yang itu biasanya saya waktu jadi sekprodi di HPI yang kayak gitu yang saya marah-marahi biasanya. Jadi buronan sekprodi biasanya dulu. Ya, sampai ada status ditulis buronan sekprodi, bangga sekali jadi buronan saya. Karena mungkin saya WA tiap hari, kapan kamu ke prodi, kapan selesainya? Ya, mungkin begitu. Langsung saja, jadi kepercayaan diri yang paling penting. Kalian semua adalah hebat, bisa melakukan hal ini, ya. Cuma belum mau saja, belum mau cepat selesai. Nah, sekarang Pak Hadi, saya tahu cerewetnya beliau, bagaimana Bu Mesra ini juga saya tahu bagaimana beliau baik hatinya, dan itu sudah menjadi anugerah bagi hukum keluarga. Nggak tahu hukum keluarga ini bertahun-tahun memang dipimpin oleh prodi-prodi yang energik semua ya, begitu. Jadi memang karena kekeluargaan ya, karena hukum keluarga kan jadi kekeluargaan. Dan saya juga bersyukur saya tahu ini tidak cuma memuji, karena saya lihat ada yang mahasiswa saya itu dia semesternya sudah di ujung, dia selalu konsultasi ke saya masalah materi,
Dan terakhir ngabari, Pak, saya sudah mau wisuda. Alhamdulillah. Selesai juga akhirnya kamu ya. Kita anak hukum keluarga. Mungkin Bu Mes nggak tahu diceritakan nama dia apa tidak. Tapi dia masih keluarga dosen juga dan selalu curhat ke saya. Ya, dia selalu curhat ke saya, ngomong walaupun jauh di Rusia, selalu kontak, nanya bagaimana, kecil aja nanya gitu ya. Kadang saya nggak jawab. Ya, alhamdulillah udah selesai. Jadi benar-benar ini wujud konkret bahwasanya Bu Maisra ini care terhadap mahasiswanya. Anak-anakku semuanya, tidak ada alasan sebenarnya kita melakukan menulis apapun, baik itu karya tulis akademis, skripsi, tesis maupun disertasi, karena alasan tidak ada buku. Bahkan sekarang, zaman sekarang, buku itu tidak terlalu penting. Buku cetak misalnya seperti ini misalnya, ini buku cetak misalnya, ini nggak terlalu penting sekarang. Pengalaman saya waktu S2, dulu saya kuliah S2 di AAU, itu saya pulang bawa buku 3 tas, saya ngambil jatah diplomat, pulang ikut bareng beliau, itu isinya buku semuanya. Karena pikiran saya itu, saya rugi pulang-pulang, itu nggak bawa buku saya rugi gitu. Nanti saya bagaimana master saya, nanti saya master hukum kok saya nggak paham hukum sih gitu. Akhirnya saya bawa buku, baju saya hibahkan semuanya, jaket saya semuanya saya hibahkan ke adik-adik kelas saya. Tapi ternyata sekarang nggak berlaku. Kalau lihat di kamar saya ini asrama, ini kamar saya, itu nggak banyak buku sekarang. Karena buku itu sekarang sudah online. Ya, ada sekarang model HP atau semacam tab itu, ya. Kinder namanya ya. Itu hanya untuk baca, isinya buku ratusan buku semuanya, model tab gitu, dia tab dibawa, dia cuma klik geser-geser buku semuanya. Ya, saya belum beli itu ya. Cuman karena saya masih bisa memanfaatkan laptop dengan HP. Jadi kalau misalnya HP baca, tinggal geser aja itu buku udah, buku semuanya. Ya. Nah, itu buku. Sedangkan referensi terbaik itu bukan buku. Ini langsung kita ngikut loncat-loncat aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi referensi yang baik itu bukan buku sekarang ini. Sebaik-baiknya referensi itu adalah jurnal. Sebaik-baiknya jurnal adalah e-jurnal atau jurnal yang sudah di-online-kan, yang sudah dibaca oleh semua orang, e-jurnal. Sebaik-baiknya e-jurnal adalah jurnal yang sudah terindeks nasional maupun internasional. Kalau nasional berarti dia sudah terakreditasi. Kalau dia terindeks internasional berarti dia sudah memiliki indeks-indeks yang dianggap layak. Contohnya EBSCO atau Freakwise atau mungkin DOAJ atau mungkin Dimension atau mungkin Web of Science atau Scopus begitu. Ya, cuman itu pakai bahasa asing. Pakai bahasa asing dunia itu ada 6, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, terakhir bahasa Cina. Itu bahasa dunia. Ya. Referensi-referensi itu ada semuanya di internet. Nah, yang masalah kadang-kadang teman-teman ini pinginnya instan. Ketika dia nulis copy paste, nyari dari internet tulisannya www apa misalnya. Itu nggak boleh sebenarnya. Malah kalau ada artikel masuk ke jurnal saya dan ke jurnal Cita Hukum misalnya saya pegang itu, kemudian ada tulisan misalnya dari www itu kita reject itu kalau kebanyakan. Paling 1-2 kita terima. Apalagi kalau blogspot itu kita tolak. Blogspot berarti kan nyuruh adiknya, kamu buat website dong tulisannya ini, dirujuk oleh dia. Ya, itu nggak boleh. Itu paling buruk-buruknya itu adalah yang tidak boleh itu adalah website yang tidak punya pertanggungjawaban. Sedangkan kalau dari internet itu download modelnya. Ya. Nah, jadi kita menulis ilmiah, maka kita telah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu berarti kan tidak cuma asal copy paste, tidak. Tapi kita hanya merangkai. Nanti buat proposal. Nanti di bawah saya kasih contoh. Nah, kalau berpikir ilmiah, maka kita harus logis, filosofis, sistematis, dan akademis. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman semuanya di kegiatan forum Permahi kemarin, saya bilang, kalau kita menuliskan tulisan dengan ilmiah walaupun kritik, kita kasih referensi atau bodyguard, maka itu tidak bisa dibantahkan oleh orang lain. Nah, menulis harus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya, jangan ditulis. Nanti jadi amal jariah. Nanti kalau nggak jadi amal jariah, jadi jariah tusu. Jadi dia jadi akan dosa yang mengalir terus. Apalagi sekarang semuanya harus
di-online-kan, dijurnalkan. Ternyata isinya adalah hal-hal yang salah, itu nggak boleh. Kemudian menulis itu harus ada referensi. Referensi itu kita harus balik sekarang. Kalau nulis itu kalau pemula biasanya dia dari bahan-bahan di copy-copy, disusun, kemudian dia diedit lagi. Ya. Disebutkan referensinya. Kalau orang yang sudah ahli, dia akan menuliskan apa ide dia, dicarikan bodyguard-bodyguardnya. Ini pernyataan dari Pak Nur Yamin ini ya. Karena saya juga berguru ke beliau juga. Ya. Nah ini kalau buku panduan skripsi saya nggak tahu yang terakhir bagaimana, tapi yang saya tahu itu ketika 2 tahun yang lalu itu saya dengan Pak Nur Yamin termasuk tim penyusun buku pedoman skripsi itu ya. Tapi nggak tahu kalau sudah diperbarui oleh Pak Tolawi, Pak Dekan. Nah itu diantaranya yang penting. Jadi mencari referensi. Nah sekarang masalah kita adalah mencari referensi. Karena kita harus punya bodyguard dari buku maupun dari jurnal-jurnal. Ya. Nah nanti saya ajari bagaimana menulis referensi jurnal. Kemudian memilih referensi tadi yang saya sebutkan tadi, sebaik-baiknya referensi adalah dari e-jurnal yang terindeks baik nasional maupun internasional. Ya. Ini masih pendahuluan. Nah ini reputasi, kita loncat dulu. Ini agak berat ini, karena ini levelnya buat Bu Mesra ini dengan Pak Hadi, buat dosen-dosen. Bisa saya ngasih pelatihan dosen-dosen, doktor, yang begini saya kasihkan. Oke, nah ini contoh referensi yang terindeks, reputasi misalnya dianya ada Web of Science, ini Cita Hukum ya yang saya pegang ya, jurnal Cita Hukum, contoh hukum jurnal yang bereputasi. Dalamnya boleh hukum keluarga, tapi syaratnya harus berdasarkan basicnya adalah undang-undang. Hukum keluarga itu adalah hukum positif di Indonesia, karena ada undang-undang tentang perkawinan, ada undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang jiswab dan sebagainya. Yang sekarang sudah menjadi undang-undang resmi. Nah ini ada contoh bodyguardnya, indeks yang menyatakan bahwa jurnal ini adalah bagus ya. Dia terindeks di Sinta. Sinta adalah pengindeks nasional terakreditasi. Ya. Ada juga misalnya Web of Science Emerging Short Index ini, atau Academia Search atau EBSCO 2AJ Serpu. Tinggal Scopus aja ini belum. Kalau udah bisa jadi jurnal Scopus ini satu langkah lagi, maka bisa digunakan oleh para doktor di Indonesia untuk menjadi guru besar atau profesor. Nah ini juga saya cantumkan, nanti bisa kalian copy juga ini. Saya cantumkan beberapa jurnal referensi di Indonesia yang dia bisa dijadikan rujukan oleh kalian. Nanti bisa di copy Sinta ininya, kemudian ke website, nanti dia muncul semuanya jurnal-jurnalnya. Nah ini yang jurnal yang berbayar, yang gratis, ini nggak usah disampaikan. Nah literatur sederhana aja untuk level dasar bagi kalian semuanya. Jadi begini anak-anak semuanya. Jadi karena memang referensi sekarang sudah di online semuanya, maka kemudian kita harus menulis. Halo? Suaranya dengar ya? Halo. Jadi dengar, Pak. Kalau suara saya nggak jelas di komentar chat. Nah, jadi Kedengeran, Pak, kedengeran. Ya, jadi begini. Jadi ketika kita menulis awal, saya nggak tahu jadi mulainya buyar ini. Oke, gini. Jadi dari loncat dari sini aja ya. Karena kendala kita adalah mencari referensi, maka kita harus tahu bagaimana cara mencari referensi online. Cara mencari referensi online itu melalui alat-alat piranti, misalnya Google dan sebagainya. Ya. Contohnya misalnya. Nah ini contohnya misalnya yang sederhana aja. Contoh sederhana kita misalnya mau menulis sebuah proposal kita harus punya ide ya. Ide itu dari mana dapatnya ide itu? Ide itu kita dapatkan dari banyak bacaan kita atau berita-berita. Misalnya ada pernikahan sejenis misalnya kemarin misalnya. Pernikahan sejenis, contoh sederhana pernikahan sejenis aja ya misalnya ya. Kita mau nulis proposal tentang pernikahan sejenis misalnya. Ya. Maka kemudian kita bisa buka misalnya dengan, saya buka misalnya Google. Ini kelihatan nggak?
Google ini. Kelihatan ya? Kelihatannya Wildan ya? Maka kita tulis, ini yang sederhana nih, tanpa alat pencari yang ditentukan tadi. Kita tulis misalnya di Google, PDF, misalnya pertama kata kunci PDF. PDF, kemudian jurnal, kemudian misalnya kita nulis nikah online misalnya, nikah online. Atau pernikahan sejenis, nikah online susah, nggak terlalu laku kayak. Pernikahan sejenis misalnya. Maka kita enter, maka muncul semuanya, bahan-bahan. Kelihatan ya, Wildan ya? Maka kelihatan kita cari jurnal, ada tulisan e-jurnal, ada media, neliti, publikasi, itu sebagainya. Yang ada hijaunya itu menandakan kalau dia jurnal PDF. Syaratnya kita harus mengumpulkan bahan-bahan atau PDF. Ya. Misalnya kita klik nih, misalnya perkawinan lesbian, melegalkan perkawinan sama jenis perkawinan. Misalnya ini aja, perkawinan sama jenis dalam perspektif. Kita klik ya, kita klik. Bisa di link sampingnya, kalau kalian lihat di website saya banyak sekali karena memang saya tiap hari buka-buka artikel. Agak lama dia. Oke lah, anggaplah ini. Kita dapat perkawinan siri online ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Islam dan berlaku di Indonesia. 1. Kita copy, simpan ya. Kita simpan, kita copy, save, download, taruh di desktop aja misalnya. Kita buat folder pernikahan sejenis, bahan pernikahan sejenis. Oh, maaf Pak, screen share-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini ya? Oh iya. Ini screen-nya nggak kelihatan tadi? Enggak Pak, cuma PPT doang Pak. Ya Pak, nggak kelihatan. Oh nggak Cuma kelihatan PPT ya? yang tadi Pak. Pak, baru nyampe literatur sederhana. PPT doang yang kelihatan. Oh iya. Oke, baik. Kalau ini kelihatan nggak? Kalau yang literatur yang perkawinan siri online kelihatan nggak? Itu Enggak, baru Pak. literatur sederhana, Pak. Enggak, ya? Itu literatur sederhana Pak, Pak. yang Pak, belum kelihatan. PowerPoint, Pak. Doang Pak Saya yang ulang aja kelihatan. gitu, saya ulang. Saya ulang, kalau gitu ini. Di refresh. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kalau saya geser misalnya tadi mencari di sampingnya kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh iya, nah. Oke. Jadi pertama kalian Ya, nulis- kelihatan, Pak. saya ulangi lagi. Pertama buka Google, kalian cari misalnya 15 artikel untuk menulis proposal. Proposalnya idenya tentang pernikahan sejenis misalnya ya. Dapat ide, walaupun nanti tema besarnya pernikahan sejenis. Walaupun nanti judulnya lebih kepada pernikahan sejenis kasus misalnya di NTB kemarin misalnya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan piranti yang sederhana PDF Google. Kita cari kata kunci pertama PDF, kemudian jurnal kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris jurnal, ya. Kemudian tulis pernikahan sejenis. Nah, pernikahan sejenis. Maka kemudian akan muncul, kelihatan ya, ini ya. Kelihatan misalnya beberapa artikel kita klik ya, melegalkan misalnya ini melegalkan pernikahan sejenis di Indonesia. Kita klik maka dia akan muncul terdownload supaya nggak lama. Nah ini jurnal nih. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak Nur Aini? Kelihatan, Pak. Nah ini misalnya kelihatan kemudian muncul jurnal, cari PDF-nya, kumpulkan PDF-nya, diklik, kemudian ketika diklik kita download dan kita kumpulkan dalam satu folder. Foldernya kelihatan nggak di saya, Wildan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini ya. Kelihatan, Pak. Kumpulkan dalam satu folder. Kelihatan, Pak. Satu, ini udah satu nih. Sekarang kedua. Sampai 15 minimal. Ya, 15 minimal harus kalian dapatkan. Itu yang sederhana. Ya, kembali ke tadi. Jadi cara sederhananya yaitu dengan cara kita mencari referensi dari Google. Google kata kuncinya adalah PDF, jurnal, kemudian setelah itu kita hanya tulis kata kunci yang kita cari. Susah Pak, misalnya. Saya belum dapat ide judul ini. Sebenarnya judul itu kita dapatkan dari banyak diskusi dengan teman-teman, atau dengan diskusi dengan para dosen senior, atau dengan banyak baca-baca berita. Ya. Nanti cari temanya dan baca jurnal-jurnal, maka akan dapat judulnya apa.
Itu cara pertama dengan Google ya. Kemudian cara yang keduanya adalah kita bisa menggunakan misalnya dengan ResearchGate. Ini contoh ResearchGate. Kalau saya geser bisa nggak ResearchGate? Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak nih, Wildan? ResearchGate. Kelihatan, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Saya keluar dulu kalau gitu modelnya. Keluar dulu dia. Ini. Nah, ini ResearchGate. ResearchGate ini akun saya. Kalau kalian tidak punya akun, boleh buat akun. Kalau tidak punya akun, bisa juga buka aja ResearchGate. Di sini ada kata-kata pencarinya, ResearchGate. Research itu penelitian, gate itu pintu ya. Research gerbang penelitian. Kita cari misalnya di artikel apa yang kita butuhkan, misalnya tadi pernikahan sejenis. Ada nggak orang menulis tentang pernikahan sejenis di sini? Ternyata banyak nih keharaman pernikahan sejenis dari kajian Lafaz 1. Kasus pernikahan sejenis dapat hukum moral John Kelvin. Ini kan analisis kasus ini. Apa pandangan LGBT dalam perspektif hukum perdata. Kelihatan ya, Wildan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Wildan buka aja itu suaranya biar saya jangan sampai saya ngomong sendiri. Kemudian teori rekapitulasi perilaku homoseksual misalnya ini. Nah, kalau misalnya kita ada tulisannya download aja download. Kemudian setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam folder, simpen lagi. Ya. Paham ya? 1 2 3. Tetapi nanti kan banyak artikel-artikelnya. Kita banyak menemukan artikel-artikel, tetapi artikel-artikel itu harus punya dia punya kepala, header. Saya keluar lagi coba. Ini contohnya. Contohnya, misalnya kita download dari sebuah artikel, dan artikel itu kemudian, nih contohnya, saya download artikel misalnya dari jurnal internasional, tulisan saya dengan teman-teman misalnya, jurnal internasional Scopus misalnya. Nah, kalian itu harus melihat artikel tersebut punya kepala atau header. Header itu yang menunjukkan identitas daripada jurnal. Ini kan 11 halaman. Ya, kelihatan ya Nur Aini ya. Nah, ini kemudian kita lihat, kita harus tahu kepalanya, jurnal apa dia, judulnya apa, kemudian nama penulisnya siapa. Ya. Kalau misalnya yang tadi, misalnya artikel mana nih tadi ya, artikel yang bahasa Indonesia tadi misalnya di Chrome saya cari, misalnya di sini, nih Ahwalus Aksia ini misalnya jurnal Ahwal, jurnal hukum keluarga Islam. Maka kita harus punya headernya. Ada nggak headernya? Ada nih header dan footernya. Headernya dia tertulis di sini nih jurnal Ahwal. Karena kalian download kan dia nggak muncul website begini. Karena sudah jadi PDF di kamar kalian, di laptop kalian. Maka kalian lihat ada nggak header nama jurnalnya? Oh ada. Kemudian ada nggak nama penulisnya? Ada. Karena yang harus ditulis dalam referensi jurnal itu adalah nama penulis, kemudian nama judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Ya. Gitu. Misalnya saya ini perkawinan online ditinjau dari perspektif hukum Islam. Ini ada nggak headernya? Cari. Oh, di atas kepalanya ini ada nih penulisnya. Kemudian ada nama jurnalnya nggak? Ada, Jurnal Penelitian Hukum. Kalau tidak ada, jangan dipakai, karena dia tidak ilmiah. Ya, gitu. Jadi kalau nanti kita tulisnya, berarti nanti ini di copy judulnya, pakai notepad ya. Tahu notepad nggak? Notepad. Saya buka notepad. Notepad, keluar dulu. Tahu notepad ya? Jadi kalian buka notepad. Ini namanya notepad ini. Ini namanya notepad. Oh iya. Notepad itu tulisan apapun masuk ke sini dia akan membersihkan dari kotoran-kotorannya. Misalnya kalian dari website bisa dibersihkan dari fontnya, ukurannya, size-nya sebagainya. Jadi kayak mencuci di sini. Ya, tulis di sini aja, buka ini, ditulis misalnya tadi perkawinan
Jadi ini Zoom dia muncul. Saya copy ya, nggak kelihatan di sana ya. Pertama namanya kita copy, taruh di notepad, namanya nggak muncul ya. Karena di Zoom nggak bisa ya. Oke, saya ketik aja kalau gitu. Kelihatan Wildan ya, ini ya notepadnya ya. Kelihatan, Pak. Namanya, misalnya Ya, Pak kelihatan, Pak. Rahman misalnya, koma. Pak S. Rahman, koma, tanda petik judulnya perkawinan siri misalnya, perkawinan siri online misalnya. Petik lagi, selesai. Ya, jangan lupa koma, komanya di dalam atau di luar boleh. Di dalam, dia harus di dalam. Kemudian dalam jurnal apa? Jurnalnya. Tadi cari kita jurnalnya, dia namanya jurnal, kita kan lihat headernya nih. Nggak susah kalau kalian lihat di sana ya. Namanya Jurnal Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. Koma lagi. Atau titik juga boleh. Volume berapa? Volume 1, nomor 1, dianya pakai bulan boleh, tapi dia pakai tahun aja nggak apa-apa langsung. Dia nggak usah koma, kalau tahun 2014. Kurung. Nanti kalau ada halaman, taruh halaman. Kalau pakai footnote, pakai halaman. Halaman hal atau HLM atau apa di UIN misalnya. Oke, halaman misalnya. Halaman, ada halamannya tuh, halaman 40 misalnya. 40 sampai dengan halaman 50 misalnya. Atau halaman 42 misalnya. Jadi urutannya ini sudah jadi referensi ilmiah karena dia dari website, dari jurnal online. Jurnal online kalau di print, maka dianya menjadi sebuah referensi yang pasti. Jadi nama Pak Is Rahman, perkawinan siri online, jurnal penelitian hukum, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Kalau dia jadi apa namanya referensi atau daftar pustaka dibalik namanya, Rahmannya Pak Isnya di-cut, pindahkan ke si depan, kemudian titik dianya. Titik ya, Rahman Pak Is. Kalau nama saya Nurrohim Yunus, berarti Yunus, koma, Nurrohim Yunus, titik. Baru judulnya apa. Ya. Itu begitu. Nah, 1, 2, 3. Sebanyak-banyaknya referensi itu, maka dia lebih baik. Ya, lebih baik referensi banyak itu lebih baik. Ya, kembali ke tadi. Nah, ini ResearchGate juga sama. ResearchGate sama, Akademia Edu juga sama. Saya terus terang, saya itu langganan dengan Akademia Edu. Jadi setiap bulan, setiap saat dia melapor kepada saya tentang kajian terkait dengan apa yang saya tulis. Ini kelihatan email saya ya. Email saya misalnya di nurrohimyunus@gmail.com. Kelihatan nggak Wildan emailnya? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya dibuka Akademia, dia muncul nih. Misalnya saya kemarin mau nulis tentang penegakan hukum dan hak asasi. Dia ngasih tahu, Nurrohim Yunus ada paper nih namanya penegakan hukum. Kita klik, dia di-update email saya. Saya klik, kemudian nanti muncul begini, saya download. Downloadnya kelihatan sebelahnya nggak, Wildan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Agak lama dia. Contohnya misalnya ini, saya mencari referensi tentang Rusia, karena saya tentang parlemen Rusia. Maka dia akan banyak sekali tulisan-tulisan terkait dengan Rusia dan bisa kita download. Kumpulkan dalam satu folder. Ya. Ini sudah muncul nih. Belum juga lama dia. Kalau di Zoom nggak tahu lama dia. Nah, jadi kita download. Ini banyak nih. Kalau misalnya kita nulis referensi, bisa saya kemarin diminta nulis tentang ini bisa download. No thank, kalau mau dia memang agak minta premium ya kalau untuk Akademia Edu. Tapi kalau nggak mau, dia nggak masalah. Saya tidak mau kecuali dengan yang gratisan. Tulis saja. Nanti muncul dianya. Nanti kita masukkan di dalam satu folder terkait dengan tema yang akan kita bahas. Ya. Ini kan penegakan hukum dan asasi manusia di era otonom. Kalau kalian mau nulis tentang tadi nih di Akademia Edu misalnya tentang pernikahan sejenis, tulis saja. Kalau di sini bukan Google, kita tidak mesti harus tidak mesti harus tulis PDF karena dia rata-rata PDF yang diupload. Ya. Tulis misalnya pernikahan sejenis, kemudian enter atau pilih view all result. Semuanya kita cari coba.
Nah, nanti dia akan muncul sebuah artikel-artikel ratusan bahkan ribuan itu menjadi referensi kita. Kalau bahasa Indonesia LGBT dan pernikahan sejenis, ambil download, kumpulkan dalam satu folder. Ya. Tapi cuma dua ini, karena negara pernikahan dia lebih banyak kalau pernikahan sejenis itu bahasa Inggris LGBT misalnya bisa. Ya. Atau LGBT misalnya marriage. Gampang kok. LGBT atau gay kali ya. Gay misalnya. Banyak dia masih kelihatan ya. Oh, nggak muncul ya. LGBT masih banyak. LGBT. Istilahnya apa nih? Betul nggak istilahnya LGBT? Benar ya. LGBT advokasi, what the night, marriage quality. Nah, ini referensi semuanya bisa kita download dan bisa kita kumpulkan. Kelihatan ya Wildan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Juru bicaranya Wildan aja. Karena yang lain suka hilang-hilang muncul. Mila juga tuh, Mila Rosandi. Oke, baik. Itu misalnya dari Akademia Edu. Ada juga dari Semantic Scholar, misalnya di saya copy ya. Nanti kan kalian ambil nih bahan ini. Ini kelihatan nggak ini, Wildan? PowerPoint saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, nih. Kemudian kita ke, misalnya ke sini nih. Ini kelihatan ya Google-nya ya. Kita copy tadi Semantic Scholar. Semantic Scholar ini juga sama untuk mencari baik jurnal maupun dianya dari buku-buku. Dia umum, dia internasional. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Perancis, bisa semuanya. Misalnya kita mau cari, misalnya ini tentang hukuman Allah. Hukum itu masuk di sosiologi, arts, medical, filosofi, histori. Psikologi, sosiologi, dia lebih, sebenarnya kajian hukum keluarga itu lebih banyak ke sosiologi ya. Makanya Pak Yayan tuh suka sekali bimbing anak-anak hukum keluarga karena dia bau-baunya lebih kepada bau sosiologi hukum sebenarnya. Ya, sosiologi hukum. Karena dia aspeknya lebih kepada kemasyarakatan, konteks masyarakat. Ya. Saya juga bimbing mahasiswa dulunya rata-rata memang banyakkan ke sosiologi hukumnya. Oke, misalnya ini kita sosiologi. Kita tulis misalnya berbahasa Indonesia tadi, atau bahasa Inggris boleh, atau bahasa Arab boleh. Ini saya bisa bahasa Arab juga di sini. Komputer saya. Misalnya kita nyari referensi bahasa Arab. An-nikah, apa nih? An-nikah apa? An-nikah ta'adud. Nikah ta'adud itu apa? Poligami misalnya. An-nikah Nambah. ta'adudin nikah. Harusnya gitu ya, untuk wilayah. Maka munculnya begini. Jawab. Nggak ada dia. Yang lain misalnya nikah, apa bahasa lainnya? Ada yang tahu mau nyari apa nih? An-nikah jinsiyah misalnya. An-nikahu jinsiyah. Jinsiyah. Nikah sejenis. Nggak muncul juga, nggak banyak. Kalau nikah aja kayak banyak dia nikah. Maka banyak bahasa referensi itu bahasa Inggris banyak kan. Nah, ini ada nih. Jihad dan nikah, misalnya jumlo kan bisa nyari referensi. Ya. Saya ini nggak taunya mau nulis tesis, tapi skripsi nggak taunya dapat referensi yang dianya menginspirasi untuk kalian nulis artikel. Ya, bisa juga. Ini contohnya dalam bahasa Arab di Semantic Scholar. Nanti bisa kalian copy di linknya di saya tuh, bahan saya. Nanti bisa kalian copy PowerPoint-nya aja, boleh PDF-nya juga boleh, nanti saya kasih juga. Nah, ini bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Rusia boleh juga kalian menulis bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Misalnya. Nah, bisa begitu bahasa Rusia, nggak paham ya, ntar dikiranya saya sombong-sombongan nanti. Bahasa Inggris misalnya, karena saya yakin kalian nggak bisa bahasa Rusia. Kalau bahasa Arab saya yakin bisa, bahasa Inggris bisa kan. Bahasa, misalnya kita nulis tentang pernikahan LGBT bahasa Inggris tadi ya. Misalnya LGBT di sini misalnya. Di Semantic Scholar
Semantic Scholar kita akan muncul semua referensi dan itu ilmiah, tidak referensi abal-abal karena dia bisa kita download dan bisa kita rujuk. Pak, saya lemah bahasa Inggrisnya, Pak. Saya bisa cuma bahasa Sunda doang. Gimana, Pak? Nah, itu bagaimana caranya ketika ada yang mengalami kendala bahasa. Bahasa itu alat komunikasi. Saya saja dalam menulis artikel, kalau ngomong bisa lah, karena saya dari pesantren, dari Gontor. Nah, kalau kita yang lemah dalam menulis, itu banyak orang yang, karena kita bukan kuliah sastra Inggris atau sastra Arab, biasanya kita dalam menulis itu kita minta tolong kepada ahli bahasa untuk membacakan atau proofreading. Nah, kalau kalian punya kelemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Perancis, kalian pakainya jangan pakai Mozilla, pakainya Google Chrome. Google Chrome. Ya, Wildan, tahu kan Wildan? Ada Google Chrome. Saya banyak ini di sini, ada Google Chrome, ada Blue Chrome, ada Mozilla, ada namanya satu lagi ini namanya lupa terus saya namanya ini. Apa namanya? Satu lagi saya punya ini namanya. Jadi saya punya alat pencari itu tidak cuma satu tapi banyak. Ada Google Chrome, ada Blue Chrome, Mozilla, satu lagi itu. Nggak tahu namanya, bulat bentuknya. Ada yang tahu mungkin. Nah, kalau ini pun kita banyak bisa buka. Kalau kalian bisa banyak buka, saya apapun buka. Kalau yang di Mozilla saya buka jurnal internasional semua. Karena saya sebagai pemburu jurnal internasional, banyak para dokter yang minta tolong menskopuskan jurnalnya. Nah, di Google Chrome ada fasilitas language-nya nih. Misalnya bahasa Inggrisnya. Google Translate-nya ya. Jadi kita terjemahkan aja, misalnya marriage and family LGBT, ini jadi bahasa Indonesia. Kelihatan nggak Wildan? Atau Nur Aini, kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Apa, Nur Pak. Aini baca coba, baca apa tulisannya? Pernikahan dan keluarga Pernikahan pasangan. dan keluarga, pasangan LGBT dan pasangan seks sama. Nah, walaupun terjemahannya agak salah, karena dia agak bingung, dia mungkin bahasa aslinya salah sebenarnya. Bukan, terjemah bahasa yang Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya, dia tidak ada kemiripan budaya, sehingga kemudian terjemahannya tidak enak. Tapi nggak masalah, kita udah paham. Kalau asli bahasanya kan begini, marriage and family, LGBT individual and same-sex couple, kan gitu. Tapi kemudian kita terjemahkan begini. Jadi kalian yang lemah bahasanya pun bisa merujuk artikel ini, walaupun tidak terlalu paham bahasa Inggrisnya, tapi bisa kalian baca. Ya. Contoh lain misalnya jurnal. Saya baca misalnya jurnal, saya sering baca jurnal bahasa Rusia. Saya nggak terlalu pinter bahasa Rusia karena agak susah. Bahasa Rusia, tapi saya paham isinya. Luar dalam, ini bahasa Inggris contohnya. Contohnya ini artikel. Kita download artikel dari jurnal internasional, jurnal Constitutional Law. Saya kan hukum konstitusi. Nah, tapi bahasa Inggris kalian tidak paham atau pemahamannya masih separuh-separuh, maka kalian bisa menggunakan Google Chrome tadi untuk langsung diklik, terjemahkan dan dibaca. Apa hubungannya baca? Tapi nanti dirujuknya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya? Kita rujuknya menyebutnya dalam bahasa Inggrisnya, jangan bahasa Indonesianya. Pak, saya nanti diketawain orang, Pak. Kan saya katanya nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Rusia, nggak tahu bahasa Arab. Kok rujukannya bahasa Arab? Nah, itu tidak ada masalah lagi sudah. Karena sekarang itu sudah banyak alat canggih yang bisa kita gunakan. Ya. Kembali ke materi kita. Ini berikutnya, balik lagi ke materi kita. Nah, jadi Open Journal System lewat Mbah Google, bisa. Manfaatkan Mbah Google. Kalau enggak, Google Scholar atau ResearchGate atau Akademia Edu. Nah, kalau sekarang dapat buku, Pak, sayanya maunya buku. Ternyata kaprodi saya, dia bermazhabnya buku, bukan jurnal. Orangnya secret banget, misalnya nih, karena kalian. Maka carilah download bukunya dari website-website ini. Kelihatan ya, Wildan? Ada PDF Drive, ada B/OK, OCC, S, ada Libgen, Isbook. Ya. Copy salah satu di antaranya yang kalian sukai, misalnya ini, ambil nanti ininya, copy, kemudian buka di website. Buka websitenya, saya harus keluar dulu karena tadi kan agak susah katanya. Kemudian masuk ke depan ini, copy paste lagi, enter.
Ya. Sekarang mau cari buku apa, Wildan? Nikah melulu ya, bosen nggak mau nikah. Misalnya ini adopsi anak misalnya, adopsi anak, klik adopsi anak. Ada nggak buku bahasa Indonesia judulnya tentang adopsi anak? Karena kalian mau nulis tentang adopsi anak. Oh ternyata ada buku cerita anak-anak, pedoman pelayanan kesehatan. Tapi buku-buku ini kan tidak semuanya yang kalian sukai kan, misalnya. Ada contoh skripsi juga, ada bahasa Inggris, putusan juga, nomor 1, nomor 2, sampai dengan nomor 6. Misalnya saya klik nomor 6 aja langsung. Nomor 6, ada nggak? Kadang-kadang saya nemu buku yang bagus ya, profil anak Indonesia, profil anak sehat, laporan, terus ada laporan juga. Kelihatan ya, Wildan ya, nomor ini. Nih, ini sekuritas kepaduan ibu bapak sahabat mangkal sehat. Kalau kalian mau download semuanya boleh, yang penting dibaca aja. Mau dibagikan ke orang, kasih aja. Mau nggak PDF, kasih aja. Kalau ada grup, bagi-bagi aja PDF tiap hari. Jadi kerjaan di grup WA itu bagi-bagi buku gitu. Jadi banyak amal jariah kalian ya. Kalau meninggal masuk surga. Ya, Nurgani anak bumi. Misalnya ini ya, saya download ya. Satu ya, ini kan buku bagus nih. Nurgani anak bumi, anak-anak langit. Ini untuk referensi di skripsinya berjudul adopsi anak. Klik downloadnya, dia muncul begini. Kalau untuk WiFi mau gratis, pergi aja ke kampus gratis kan, nongkrong di kampus, download. Kalau misalnya di kosan nggak ada, atau lari kemana tuh kafe yang ada gratisan internetnya? MCD Pak, MCD. Iya, MCD bisa itu. MCD Sarinah. Nah ini download. Nah kemudian kita save. Ya, maka dia turunlah bukunya. Kita lihat hasil bukunya bagaimana. Nggak tahu nih, saya juga belum pernah baca bukunya. Kita lihat bukunya. Nih, ini bukunya nih, buku lama ini. Masya Allah, covernya aja sampai hitam kena pegang orang banyak. Tuh, anak-anak bumi, anak-anak langit bukunya nih. Sampai tahun berapa terbitnya dia? Syarat untuk menulis referensi buku itu nama, kemudian judul, kemudian tempat penerbit atau nama daerah penerbitnya, kemudian penerbit, kemudian tahun 5. Kalau saya bahasakan itu namanya nama, naju, judul, naju, tempat, tem itu tempat, penerbit, tempe, tahun, naju, tempe, tahu. Itu kalau model Turobian yang digunakan di UIN. Kalau misalnya dianya ternyata tahunnya setelah nama, maka jadi nama, kemudian tahun, tahun ya, kemudian judul, nataju, kemudian tempe, tempat penerbit, nataju, tempe. Itu kalau misalnya dia tahunnya di akhir. Ini kita lihat ini, oh ternyata dia cuma judul-judul cerpen. Gak apa-apa, sedih sekali katanya sia-sia saya download. Ini kan sudah ke tempat gratisan tadi, MCB tadi misalnya. Ini ternyata kumpulan puisi, nggak apa-apa. Download lagi yang lain, gitu, yang banyak. Sambil kalau misalnya nggak terlalu dipakai, kasih ke orang lain. Ini contoh mencari referensi dari PDF jurnal, PDF Google, PDF Drive. Ya, PDF Drive. Ada book, contoh lagi nih, satu lagi biar kaliannya lebih mateng. Book sisi, O-nya dibuang oleh dia. Kita lari ke website lagi. Ke website. Kita buka lagi satu, copy, kelihatan Wildan ya. Wildan standby. Soalnya kamu di depan nih kelihatannya, duduk di depan saya. Nah ini library, kita muncul library, kita cari misalnya buku apa yang kita butuhkan. Buku bahasa Indonesia pun ada di sini. Buku bahasa Inggris apalagi. Misalnya adoption, child adoption misalnya. Adoption. Tuh ada tuh after buku mahal-mahal ini. Bisa dijual oleh kalian, di print kemudian dijual. After school program to promote child adoption dan sebagainya, international child health dan banyak sebagainya. Kita download, klik misalnya satu yang mana yang bagus covernya nih. Ini aja nih, kekerasan terhadap anak. Download PDF. Buku ini ya.
Masya Allah, buku gratis, bukunya nggak beli. Kalau sekarang ada orang beli buku itu dia masuk zaman jahiliyah sekarang. Kalau ada orang beli buku ya, karena buku itu sekarang sudah banyak di mana-mana. Nih, ini buku ini. Ada judulnya, ada penulisnya. Penulisnya siapa? Oh, ternyata kelompok dari sini nih keterangannya. Penulisnya adalah Richmond penulisnya. Judulnya adalah Inquiry Sought bukan. Judulnya ada yang di depan tadi, Child Abuse. Kemudian penerbitnya adalah dari Virginia. Virginia itu dari Amerika ya. Virginia, penerbitnya adalah, cari penerbitnya apa di sini. Kita lengkapi semuanya. Penerbitnya ternyata pakai website, nggak apa-apa dia. Givel CJA, langsung muncul itu deh. Ya itu ya, jadi itu buku yang dari kita carikan literatur buku. Kembali ke slide lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menemukan tema, maka kita tadi mencari referensi untuk kita tulis. Kalau ini untuk jurnal Scopus, untuk orang yang nulis jurnal ini. Nah, referensi yang terbaik memang dari Scopus kategori terbitan seperti Emerald, Springer, Elsevier, Sage, Taylor, Open Access yang ber-IF dan sebagainya. Tapi ini untuk level yang lebih tinggi lagi, ini untuk pelatihan dosen biasanya. Nah, ini untuk mencari yang berbayar, biasanya kita nyari jurnal internasional berbayar, tapi kita tidak mau bayar. Ya, itu maka orang Rusia sudah buat ininya, semacam website pembobolnya, ya. Tapi menurut saya bagus juga untuk manfaat bagi kita. Walaupun kata orang jahat, tapi menurut saya nggak masalah. Mengapa dia ilmu dikunci-kunci? Maka kita bisa buka pakai ini. Ini untuk jurnal internasional. Oke, anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke praktek. Ya. Jadi ketika kalian ingin menulis sebuah skripsi, tesis skripsi, maka kalian itu minimal mendownload 15 artikel referensi untuk membuat proposal, lalu di-print dan diberi nomor. Jadi di-print, itu kebiasaan saya ya, sederhana. Kemudian dikasih nomor di depannya, satu print, staples, kemudian dikasih nomor 1. Bahan 1, taruh di depan meja. Nanti download lagi, di-print lagi, nomor 2. Sampai 3, 4, 5, 6, sampai dengan 15. Kemudian setelah itu, tapi dari jurnal semua aja ya. Jurnal, buku tebelan dianya. Jurnal aja, karena sebaik-baik referensi adalah e-jurnal. E-jurnal, elektronik jurnal. Di PDF, di-download, di-print, kalau mau di-print langsung. Nah, pahami sistematika penulisan proposal, bab 1. Bab proposal itu adalah bab 1. Cuma bedanya, kalau dianya bab 1, kalau dia sudah selesai di sidang proposal kan dapat pembimbing, maka di depannya judul di sini, judul itu diganti menjadi bab 1 pendahuluan. Ya. Oh. Jadi bab 1 itu adalah proposal. Bagaimana cara melihatnya? Nggak usah ke PF, kalau misalnya ke PF-nya tutup, perpustakaan fakultas tutup, ke PU juga tutup. Kalian cukup pergi ke repositori UIN JKT. Coba kita lari ke repositori ya. Repositori UIN JKT. Tulis di ujungnya repositori. Itu ada tuh muncul UIN JKT, ACID. Enggak kan muncul? Cari kemudian, ini contoh, mencari contoh skripsi. Ke Fakultas Syariah dan Hukum, kelihatan nggak Wildan? Iya. Kelihatan, Pak. Nah, kemudian setelah itu cari Fakultas Ahwalus Saksi, Prodi Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga. Ada nggak di sini Hukum Keluarga? Ada nih. Hukum Keluarga Islam namanya. Padahal sebenarnya nggak ada istilah Islam di sini. Ini nggak tahu karena perpustakaan buat. Nah, ada nama-nama dosen pembimbing. Di sini ada Pak Kama, Pak Tolabi, Pak Yayan, Pak Patudin, dan semuanya. Kalau mungkin mau lihat bimbingan saya. Nggak muncul di sini. Oke, namanya, karena mungkin saya bukan home base-nya di hukum keluarga. Saya home base-nya di... Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Ya, sinyal. Iya Pak, suaranya putus-putus. Iya Pak, putus-putus Pak.
Sekarang putus nggak suaranya? Wildan kedengar nggak, Wildan? Masih putus-putus, Pak. Ya, waktu nunggu sinyalnya lancar dulu. Nah, ini namanya repositori. Dengar nggak, Wildan? Repositori UIN itu untuk melihat skripsi bab 1 orang untuk menjadi contoh proposal. Bisa Putih didengar? Putih? Bisa, Pak. Ah, ya. Emang Dengar, Pak. kalau jauh begini ya prakteknya ya. Kalau misalnya kita nggak kalau praktek langsung kan kita bisa duduk di atas meja lebar, ada kalian, ada laptop terbuka, ada printer yang siap untuk mengeprint, ada kopi yang kalian beli sendiri kan gitu. Kalau dulu saya gitu. Nah, kemudian kita cari di sini kan tadi kita ke Ahwalus Saksiyah. Kita cari misalnya tahun 2020 aja, 2020. Ini kan ada 2020 masih umur-umur kalian ini. Carinya misalnya misalnya oke nama saya aja, nama saya Nur Rohim di Ahwalus Saksiyah ya. Nah, ada nggak nama saya di prodi kalian, prodi hukum keluarga? Ternyata tidak ada namanya saya. Oh, ada nama saya ternyata. Banyak saya bimbing anak-anak mahasiswa di hukum keluarga. Contohnya, kita ngambil, ini kan kalian lihat contohnya ya, praktek ngukut anak pada masyarakat Cikatomas, Cilogran, Lebak, Banten. Nida Sriwidianti, bimbingan saya. Kemudian Ade Samsul Falah, dia analisis putusan. Kemudian faktor penyebab biaya administrasi, Imam Zakiuddin, ini yang kemudian kerja di pos. Kemudian ada juga Munawir yang sekarang jadi TNI, itu bimbingan saya, pelaksanaan Konun Aceh. Ini kan jadi inspirasi kalian. Baca-baca begini, terinspirasi kalian. Oh, kalau gitu saya juga nulis tentang ini, tapi konteks yang berbeda gitu. Ya. Dan sebagainya banyak. Ya, oke. Satu kita ambil praktik ngukut anak misalnya. Ini kan muncul begini, kemudian ambil ininya PDF-nya, diklik PDF-nya, download. Kita download skripsinya gitu. Kita download skripsinya. Kemudian kita lihat sekarangnya bagaimana bentuk skripsi bimbingan Pak Nur Rohim di hukum keluarga. PDF. Nida Sriwidianti. Nih. Kelihatan ya? Praktek ngukut anak pada masyarakat Cikatomas, Cilograk, Lebak, Banten sebenarnya. Ada tantangan saya, walaupun bukan tanda tangan saya. Mengapa? Karena dia sudah selesai, saya sudah ke Rusia. Artinya saya nyuruh asisten saya, Pak Izar, untuk meniru tantangan saya. Nah ini, kita lihat bab satunya. Bab 1 ada proposal. Bab 1 itu ada proposal, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan perusahaan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan, terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan. Kalian lihat bab pendahuluan ini kan dulunya ini bukan bab 1 dulunya, atau masih proposal. Ini di sini judul sama persis isinya, halamannya cuma nggak banyak, hanya 13 halaman, 12 halaman. Ya, paham ya? Oke, kita langsung praktek ke bagaimana sih sebenarnya mudahnya membuat proposal. Karena kalau kalian tidak berpikir mudah itu susah aja. Nah, ini sistematikanya kalian lihat hanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, H. Berarti 8. Hanya 8 tahapan saja. Kalau dikerjakan dalam satu itu 1 jam, berarti hanya 8 jam saja kita bisa menyelesaikan satu proposal skripsi. Yang paling sulit di mana? Paling sulit? Wildan. Latar belakang masalah, Pak. Latar belakang masalah yang paling sulit karena kita disuruh bercerita. Jangan memulai dari atas, tapi memulai dari bawah. Mulainya dari coret-coret sistematika. Nanti kalau saya nulis, berarti saya akan bab 1-nya ini, bab 2-nya ini, bab 3-nya ini. Begitu modelnya. Ya. Sistematika itu isinya apa? Ini kita sebenarnya berikutnya kan menulis proposal ya. Kita loncat coba. Loncat dulu.
nggak hidup ya internet saya. Nah, dalam sistematika penulisan itu sebenarnya isinya adalah bab pertama itu menulis apa. Bab pertama itu kan proposal, berarti pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan penyusunan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya, sampai sistematika lagi. Bab 2-nya itu tentang teori, teorinya apa. Ya. Itu kalau dalam ilmu hukum, kita kan ilmu hukum nih, maka dia menjadi dasolen yang seharusnya. Teorinya, teori perwalian, teori tentang adopsi anak. Nanti dia menjadi penyangga untuk kemudian nanti itu dibenturkan dengan bab 3. Bab 3 itu tentang konteksnya, daseinnya, dasolen melawan dasein. Beradu mereka berantem, bertinju. Kalau di sini saya gambarkan dengan tinju. Ya. Bab 2, bab 3 itu dasolen dengan dasein. Yang seharusnya dengan yang konteksnya. Beradu mereka. Nah, kemudian ini sistematika ya. Kemudian bab 4-nya analisisnya antara apa yang dianalisis, benturan antara bab 2 dengan bab 3, antara dasolen tadi dengan dasein. Sambil kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bab 1. Apa sih bagaimana cara dia bagaimana berantemnya sebagainya, ya. Kemudian bab 5-nya adalah kesimpulan daripada masalah tadi. Nah, setiap outline yang ini kan sistematika ini kan outline sebenarnya cuma dinarasikan. Setiap bab yang direncanakan itu cari referensi minimal 15 tadi. 15 gitu. Ya. Hebat sudah tuh 15 itu orang jurnal saya suruh tolong ya buat jurnalnya artikelnya 15 dari jurnal-jurnal. Itu banyak kan referensinya. 20 misalnya. Jurnal Cipta Hukum mewajibkan minimal 15 referensi. Ada cuma 5. Kalian tidak, satu babnya proposal itu minimal 15, dari 15 artikel aja. Walaupun cuma ngutipnya sedikit, itu sudah referensi namanya. Paham ya? Nah, kemudian ini contohnya, contoh dari sistematika yang H tadi. Ini, itu isinya adalah skripsi sebenarnya. Proposal bab 1 merupakan deal-deal perencanaan dalam menulis. Misalnya membuat rumusan masalah, membuat pertanyaan penelitian, bagaimana, mengapa. Gak boleh kita menanyanya itu apa saja itu lemah, apa itu lemah. Ya. Kemudian membuat metode penelitiannya bagaimana, ya itu di bab 1. Nah kalau ini bab 2 dan bab 3 itu bagaikan dasolen dan dasein. Membenturkan antara teori dasolen dengan dasein kenyataannya. Bagaimana mereka berdua berantemnya. Nah, ada benturan tidak? Kalau misalnya cuma biasa saja, berarti elaborasi saja. Kalau skripsi, judul itu hanya deskriptif elaboratif, itu nggak boleh jadi skripsi. Karena dia hanya mengurai benang lurus. Tapi kalau benang kusut, mana ujungnya ini? Sampai ngajak orang, bantu dong cari ujungnya. Nah, itu berarti dia benar-benar menjadi masalah. Ruwet. Deskriptif analisis namanya. Itu yang benar. Kalau buku ajar, cukup deskriptif elaboratif. Itu ya. Melakukan analisis pembahasan, mencari bodyguard atau ahli untuk referensi, mencantumkan referensi kebutuhan kita. Nah, kalau bab 5-nya kesimpulan, oh ternyata cara mengadopsi anak itu begini. Oh ternyata, jadi kita menemukan kesimpulan. Kesimpulan ini jawaban dari rumusan masalah yang kita buat di bab 1. Nanti kalian bisa wisuda tepat waktu kalau sudah bisa semua. Oke, mundur ke dikit. Ini belum selesai sebenarnya, karena tadi kan mundur. Nah, dalam proposal itu gampang, yang sulit memang dianya setelah sistematika kita mundurnya nggak usah ke latar belakang, kita buatnya identifikasi masalah, buat dulu identifikasi masalah. Ini masalah ada masalah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian setelah itu masalah tadi kita batasi supaya tidak melebar, maka diadakan pembatasan masalah. Ya. Setelah lakukan pembatasan masalah, maka kita buat pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana, how, ya bagaimana praktek ngukut anak pada masyarakat Cikatomas. Ini sosiologi hukum ini. Tapi dalam konteks hukum keluarga. Ini pasti laku sekali nih. Banyak kasus-kasus di daerah, di rumah kampung kalian. Mungkin
pernikahannya dianya harus loncat batu dulu misalnya, itu kan unik, itu bisa dibahas dalam skripsi. Atau misalnya nikahnya harus injek telur dulu, telurnya harus telur putih, harus dicuci, telurnya telur ayam yang bulunya putih misalnya. Tapi itu langsung dari kajian PMH nanti ya, karena bid'ah apa tidak. Tapi kalau misalnya ada budaya dan sebagainya, dia punya masalah, berarti bahan keluarga. Nah, tujuan masalah itu adalah sama persis, cuma tinggal diganti aja untuk mengetahui, dibalik, untuk mengetahui. Nah, kalau manfaat penelitian, itu harus ada manfaatnya. Kita jelaskan manfaat penelitiannya secara teoritis bagaimana, manfaat secara praktis bagaimana. Kemudian tinjauan kajian terdahulu, tadi nggak usah ke perpus, nggak usah, kita masuk ke repositori, lihat skripsi orang, satu, Arca Yuda Prana Mulya misalnya. Terus misalnya tulisan skripsinya dari Munawir, rujuk, dia menulis tapi saya tidak seperti dia, misalnya, tulis. Ya, kita sebutkan kalau kita tidak sama dengan yang dia tulis. Nah, kemudian metode penelitiannya, metode penelitian itu, kalau memang kalian susah untuk menulis sendiri, ngarang, memang nggak boleh ngarang sebenarnya. Kita harus merujuk. Ini bukan saya ngajari nyontek, bukan. Tapi memang setidaknya begitu. Karena mirip-mirip, metodenya mirip, tapi bahannya beda. Maka kita tulis metode penelitiannya apa, jenisnya apa, tulis jenis metode penelitian adalah, tulis saja, jenis penelitian adalah normatif empiris, dilihat dari, karena kita ke lapangan, empiris. Data primer, copy aja dulu dari yang sudah ada, kemudian kita adaptasi dengan kondisi judul kita. Ya. Teknik pengumpulan data, teknik penulisan, baru sistem penulisan. Ya. Bagaimana bisa ditangkap? Nah, itu untuk membuat proposal skripsi. Ya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Kalau langsung ada pertanyaan, silakan. Kendalanya sebagainya. Sebelum masuk ke dalam materi mencari referensi yang agak sulit. Saya mau Baik, nanya, langsung Pak. saja ya kalau ada pertanyaan diajukan. Ya. Oh ya, ada silakan moderatornya. para teman-teman. Halo, Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, Bilkis, tanya. Silakan, Bilkis. Iya, Ya, Pak. silakan. Kan saya Maaf, ya, Kak, suaranya kalau yang putus-putus. saya lihat dari buku panduan proposal itu harus Harus apa? iya Pak, saya mau nanya yang mengenai teori konseptual dan kerangka teori dan kerangka konseptual, Pak. Hah? Ada lagi yang lain? Kedengeran nggak sih? Sudah, Bilkis? Gimana Halo, Ustaz? tes. Langsung jawab Ustaz ya. Ustaz tadi, Pak Hadi. Jadi ada kerangka konseptual, satu lagi ada apa? Kerangka teori, Pak. Oh iya, itu dulu dalam nggak tahu kalau yang terupdate sekarang apakah dipakai apa enggak kerangka teori dengan kerangka konseptual. Itu dalam proposal bab 1 itu harusnya ada ya. Harusnya ada, tapi itu kan berbeda-beda pandangan antara Pak Nur Yamin dengan Pak Prof. Ato itu beda. Nah, kemudian nanti ada ahli metode lain, misalnya Pak Asep Jahar beda lagi, ya Pak JM nanti beda lagi. Nah, makanya kemudian disinkronkan, disepakati bagaimana UIN, apakah dia pakai kerangka konseptual dan teoritis atau tidak. Ya. Karena mengapa dalam kajian ilmu sosial, iya, udah caranya. Nah itu dalam kajian ilmu sosial itu
Bu, itu tidak perlu, misalnya tidak perlu, banyak yang tidak memerlukan, kan? Jadi nggak konsen saya. Jadi dalam kajian ilmu sosial, teori dengan konseptual itu akan dibahas di bab 2 secara detail. Ya. Kalau misalnya ada model penelitian yang dianya bab 3 itu bukan Dasein, tapi dianya temuan lapangan atau bagaimana temuan lapangannya. Nah, dia atau metode penelitiannya dia tidak di depan di sini tidak, tapi ditaruhnya di bab 3 ada. Ya, saya pernah ikut penelitian dengan Pak Abu tentang penelitian pilkada di 3 pilkada langsung di 3 daerah. Itu bab penelitiannya di ketentuan UIN-nya itu penelitiannya tidak ditaruh di proposal bab 1 tetapi ditaruhnya di bab 3. Itu biasanya kajian empiris. Kalau di UIN dia lebih bab 1, bab 2 dan bab 3 itu dipisah, Dasolen Dasein dipisah, ya. Dan bab 2 ini adalah teori landasan teoritis dan konseptual yang biasanya ditaruh dalam skripsi setelah urutannya ini nih, urutannya kan begini ya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan perubahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian kajian terdahulu, baru baru landasan teoritis dan konseptual biasanya begitu. Tapi nggak tahu kalau di hukum keluarga sekarang dipakai tidak. Kalau misalnya dipakai bagaimana? Wajib kata Bu Mesra ini, kata Pak Hadi. Masukkan, tetapi jangan terlalu banyak karena penjabarannya ada di bab berapa? Bab 2. Bab 2. Metode penelitian juga misalnya kita penelitiannya menggunakan empiris. Ada beberapa kampus Undip misalnya, itu bab metode penelitiannya ini dibahas detail di bab 3. Terus yang Dasein-nya bagaimana? Dasein dan Dasolennya ditaruh di bab 2. Jadi kerangka teoritis dan konseptualnya atau landasan teoritis dan konseptual dan juga konteksnya, temuan-temuan konteksnya itu ditaruh di bab 2. Bab 3-nya baru metode penelitian. Bab 4-nya bagaimana? Bab 4-nya ya jelas analisis dan pembahasan. Gitu. Pak Kiai. Ya, gimana, Bu? Kalau untuk di HK, metode penelitian dicukupkan yang ada di bab 1 aja. Bab 1 saja. Jadi di bab 3 nggak ada lagi. Iya, itu yang wajarnya. Iya, oke. Ya, Bu. Nah, ini yang wajarnya begini. Jadi yang biasa di UIN kita begini. Cuman yang perdebatan tadi kalau yang ditanyakan Bilkis, apakah ada landasan teoritis konseptual? Nah, itu yang lebih tahu pastinya kebijakan prodi. Gimana, Bu? Itu, Bu, untuk masalah landasan teoritis dan konseptual, apakah ada dalam proposal atau tidak? Ibu, Bu Mesra ini. Bu Kaprodi. Iya, kenapa pakai? Untuk landasan teoritis dan konseptual, apakah dipakai di proposal atau tidak di dalam prodi HK? Di proposal dimasukkan, tapi begitu sudah jadi bab 1 nanti Pindahkan. itu hilang di proposal. Oh iya. Kita ke bab 2-nya. Oh ya, benar, Jadi, begitu. Ya, baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi begitu, jadi dia dalam proposal dimasukkan dalam urutannya, nanti ketika sudah selesai, maka dia dikembalikan, ditaruh di bab 2. Dikembangkan lagi di bab 2, supaya tidak ada pengulangan teori. Tapi ada juga yang tetap ada di ilmu hukum itu pernah dalam pengujian skripsi, Prof. Salman protes, mengapa tidak ada landasan teoritis konseptual? Tapi aja debatnya antara Pak Abu dengan Prof. Salman, karena kata Pak Abu, ini masuk di bab 2, Prof. Ya, itulah itu. Jadi, miss, ya nggak apa-apa lah, karena banyak ahli yang berkumpul di kita. Silakan, ada pertanyaan lain? Pakai satu lagi, barangkali yang di HK juga, kan kita ada tinjauan kajian terdahulu. Kalau kita di HK, itu di bab 1, dimasukkan di bab 1. Tapi kalau di prodi IH itu masuknya di bab 2 gitu kan. Karena di pedoman akademik itu memang masuk di bab 2, tapi kita di HK dan beberapa prodi lain sudah sepakat tidak memasukkan itu di bab 2, tapi literatur review itu harus di bab 1 karena itu kan menjadi dasar kita ketika membuat proposal itu. Iya. Yang itu menurut saya benar. Iya, tapi ya itu nggak bisa juga kita misalnya paling benar karena memang
metode penelitian itu memang berbeda-beda antara kebijakannya, penyusunannya antara satu yang lain. Tapi logika berpikirnya tetap sama. Teman-teman semuanya, mahasiswa. Jadi logika berpikirnya tetap sama, dia polanya kembali kepada Dasolen dan Dasein ya dalam penelitian hukum itu, dia harus ada benturan antara ini bahasanya apakah dia bab 2 atau bab 3 tergantung kebijakan kampus. Kalau misalnya penelitian tadi saya bilang lapangan, dia pasti dianya yang Dasolen Daseinnya dia di bab satu babkan saja. Tapi kalau bab 2, tapi kalau karena bab 3-nya dia metritnya. Tapi kalau misalnya dia penelitian seperti kita di UIN, maka dia bab 2 untuk Dasolennya, teori dan konseptualnya, sedangkan bab 3-nya adalah temuan-temuannya. Ya, begitu mahasiswa semuanya. Silakan, ada lagi? Kembali ke moderator. Kalau tidak ada ini, satu lagi. Untuk mencari referensi yang terindeks di jurnal, yang sederhana ya sebelum masuk jurnal internasional. Untuk mencari referensi yang terindeks nasional, kalau memang diwajibkan dari Fakultas Prodi, biasanya tidak wajibkan biasanya, terserah aja. Maka kita harus mengembalikan pada Sinta Ristek Dikti, Ristek BRIN namanya sekarang. Maka kita masuk ke sini, nanti kita lari ke websitenya. Kita lari ke websitenya. Mana websitenya ini nih? Websitenya. Kita klik. Kemudian yang link saya tadi atau nyari sendiri Sinta Ristek BRIN, maka dia akan muncul jurnal-jurnal yang ada di Dikti. Kita cari aja di sini apa? Search jurnal, klik jurnal, maka ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, bukan S1 bukan ya, tapi dia bukan sarjana S1 bukan nih. Tapi dia Sinta 1 itu akreditasi namanya. Kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Kita cari misalnya jurnal benar-benar hukum keluarga, ada nggak ya jurnal hukum keluarga? Misalnya, hukum keluarga. Nama jurnal ini, ada nggak nama jurnal hukum keluarga? Ternyata dia namanya jurnal Ahwalus Saksiyah, jurnal hukum keluarga Islam. Itu Sintahnya dia Sinta 2. Kemudian Bu Pak Hadi dengan Bu Mesra ini bisa nulis di sini. Kemudian ada jurnal Al-Qodou itu jurnal Sinta 2. Ada jurnal Samara. Ini kalau jurnal Sinta 2. Kalau kita klik S3, Sinta 3 ada nggak? Sinta 3. Kalau kita tulis misalnya namanya jurnal agama Islam, langsung to the point aja. Misalnya jurnal anak, ada nggak jurnal anak? Karena jurnalnya tentang anak. Nggak ada yang nama jurnal anak. Jurnal nikah, wakaf misalnya. Ada nggak wakaf? Wakaf aja. Sinta 3 nggak ada, rata-rata belum oh sudah nih. Wakaf, jurnal bisnis akuntansi, mengapa jadi jurnal bisnis? Sinta 2 kayaknya. Wakaf, zakat aja, zakat. Ini mencari jurnal ya, bukan mencari artikel. Nah, kalau di ini mencari jurnal yang dianggap layak, bagus untuk di Sinta, di Dikti. Kalau misalnya kita mencari jurnal yang mencari jurnal Scopus, jurnal yang lebih tinggi ratingnya, kita mencari di jurnal Scopus. Kita mencarinya di scopus.com, ini ya, scopus.com atau Cimago JR. Ya, itu bisa dicari di sana. Kita coba kita cari contohnya. Ya, tapi nggak tahu teman-teman mungkin ada yang sudah levelnya kelas berat sehingga dianya menggunakan referensinya jurnal-jurnal internasional, kan kita nggak tahu teman-teman ini. Maka kita mencarinya di scopus.com. Scopus.com ini mencari jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Ya. Tapi ada satu kendala, kalau kita tidak berlangganan, kalau UIN berlangganan kayaknya. Kalau kita tidak berlangganan, maka kita tidak bisa membuka ini. Kalau saya kan kampus di GU ini bisa buka, ya bukan mencari. Kayaknya ini nggak bisa jadikan solusi buat kalian, karena berlangganan dan jutaan langganannya ya. Ini untuk mencari jurnal, misalnya jurnal apa yang kita cari, kita tulis di sini, maka dia akan muncul jurnal yang kita butuhkan. Berbahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Indonesia jarang nih bahasa Indonesia. Tapi coba kita coba ya. Kita coba jurnal apa yang dia menggunakan bahasa title aja namanya. Kalau ada nomor ISSN-nya, maka bagus. Misalnya jurnal
Jadi ekologi deh. Keluarga. Nih, tapi judulnya begini modelnya. Nggak ada bahasa Indonesia, tidak ada ya, bahasa Inggris rata-rata di bahasa Inggris. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak saya kembalikan ke moderator. Baik. Sebentar. Terima kasih Pak Ustadz Nur Rohim Yunus. Saya pikir sangat-sangat lengkap, komprehensif ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Nur Rohim. Waktu kita ada sekitar 2 menit, tapi saya masih beri kesempatan satu orang, mungkin ada yang mau nanya. Halo? Kalau tidak ada, tentunya saya tidak berani untuk mengambil kesimpulan. Yang pasti ini bisa menjadi modal kita untuk meneliti, untuk menyelesaikan tugas kita, menyusun skripsi, dan juga mungkin untuk penelitian-penelitian lainnya, pasti itu. Kita akan akhiri ya. Mungkin dari Ibu Dokter Tambahan ya, ini Ibu mau Mes. ada yang disampaikan atau bagaimana? Halo? Cukup Pak Adi. Cukup ya? Langsung. Ya, karena kita juga dibatasi waktu, sebentar lagi waktunya habis. Sekali lagi, Prodi mengucapkan terima kasih ke Ustadz Nur Rohim Yunus LLM. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, sehingga segera menyelesaikan dokternya di Rusia. Kita tunggu di tanah air, ilmunya sangat kita tunggu untuk memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, itu saya share bahannya di. Ya. Bahannya saya share di Ya, ini ya, apa namanya di disampaikan. upload. Silakan di copy, kemudian nanti tinggal di. Ya Pak. Ya, itu sudah saya share bahannya, jadi tinggal dibaca dan dirujuk, kemudian bisa di linknya tinggal di copy, jadi tidak perlu repot untuk mencari linknya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator dan juga Ibu Kaprodi dan mahasiswa semuanya. Ya, gimana Pak? Sama-sama Pak. Ayo, udah kedengeran? Iya, gimana? Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Oh, kedengeran. Oh iya, jadi dari saya itu saja. Mohon maaf atas Ya, segala. sekarang kedengeran, tadi putus. Suara saya jelas nggak Dora ini? Halo? Gak kedengeran? Ya, suara saya kedengeran ya? Ya, mungkin sinyal ya. Ya. Iya, iya. Ya, kedengeran semua Pak. Oh ya, Pak Nur Aini kedengeran suara saya nggak? Kedengeran Pak, kedengeran. Oh iya. Jadi kalau teman dari saya, terima kasih atas apresiasinya. Semoga dimudahkan dalam segala studinya. Cepat skripsi, cepat selesai, dan supaya tidak berlama-lama, dan mumpung Pak Bu Mesra ini dan juga Pak Hadi semangat, maka kalian juga harus semangat menyelesaikan studi kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya, kepada Terima kasih teman-teman. Pak. Terima kasih Pak. Prodi Mata Hukum Terima Ekonomi. kasih banyak Bapak.